Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Alma. Selamat siang juga Pak Titis. Alhamdulillah, bagaimana keadaan hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik. Pak Titis bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik, luar biasa. Terima kasih Bu Alma sudah menyempatkan waktu, menyempatkan diri ya untuk membantu saya dalam mengerjakan modul 2.3 dalam nanti menyelesaikan aksi nyata. Nanti hari ini kita akan belajar tentang coaching ya. Jadi coaching ini nanti terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pra observasi, kemudian nanti yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi nanti ke depan kita akan ada 3 bagian itu. Nah Bu Alma, ini sebelum kita mulai coaching ini dalam supervisi akademik, bertujuan untuk mengembangkan potensi diri guru dan pendidik ya. Nah khususnya potensi diri Bu Alma yang akan dikembangkan itu diantaranya apa Bu Alma? Yang pasti potensi yang ingin saya kembangkan adalah terkait dengan potensi atau kemampuan saya dalam mengajar dan memahami karakteristik peserta didik serta kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran di abad 21 ini. Nah, berarti Bu Alma ini ingin melatih potensi diri ya Bu ya? Betul sekali Pak Titis. Nah, kira-kira nanti yang akan digali Bu Alma potensi diri apa, dan nanti rencananya Bu Alma ini akan mengajar apa nih hari ini? Terkait dengan potensi diri yang ingin digali, itu tadi saya ingin lebih bisa memahami mengenai kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga saya bisa menentukan tentang langkah dan strategi pembelajaran yang dapat saya gunakan untuk mengoptimalkan pembelajaran di dalam kelas. Baik sekali, optimalisasi nanti akan kita harapkan observasi ya Bu. Nah ini selanjutnya kompetensi yang ingin Bu Alma kembangkan di area mana, dan nanti apa yang akan ingin dicapai? Tadi terkait dengan tujuan pembelajaran dulu ya, belum sempat saya jawab. Tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan dalam tahap ini, saya ingin mengajarkan kepada siswa terkait dengan bagaimana siswa untuk mampu menulis teks berita melalui gambar yang telah disediakan dengan berdasarkan pada kerangka. Jadi siswa saya minta nanti diminta untuk membuat kerangka terlebih dahulu dengan memperhatikan pada gambar atau bagan yang sudah saya sediakan, sehingga harapannya itu akan lebih memudahkan peserta didik untuk menggali potensinya dalam menulis sebuah teks berita. Nah, bagus sekali, teks berita nanti akan diambil ya Bu ya? Betul sekali Pak Titis. Nah ini kemudian kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan Ibu ujikan pada siswa, khususnya untuk kompetensinya ini, ingin yang akan Ibu capai itu diantaranya apa? Untuk indikator ketercapaian peserta didik dalam menulis teks berita, yang pasti satu, siswa atau peserta didik harus mampu memahami unsur-unsur atau pokok-pokok pembentuk teks berita. Kemudian peserta didik nanti dalam menulis teks berita itu harus memperhatikan pada pola atau urutan sesuai atau tidak dengan gambar yang disediakan, dan tentunya dalam menulis teks berita peserta didik juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang sesuai dalam penulisan teks berita. Juga tidak lupa peserta didik juga nantinya harus menulis teks berita tersebut dengan bahasa yang baik dan sesuai. Nah, menurut RPP yang Ibu Alma buat ini, nanti Bu Alma akan menggunakan metode apa ya Bu ya, agar ketercapaian yang akan Ibu
saya tujukan ini bisa berhasil ke anak. Baik, untuk metode yang akan saya gunakan itu saya menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning, Pak Titis, di mana model pembelajaran problem based learning ini diharapkan akan mampu untuk memacu daya kritis peserta didik serta kemandirian peserta didik, terutama dalam menyajikan atau menulis teks berita. Iya, bagus sekali. Problem based learning ini memang lagi banyak dipakai oleh guru-guru model sekarang, Ibu. Ini harapan kita juga nanti siswa diberi permasalahan dulu ya, berarti ya. Iya, siswa dipacu atau didahului dengan sebuah permasalahan, kemudian siswa diminta untuk menggali permasalahan tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga itu memang sangat membutuhkan sekali daya kritis serta kemandirian siswa. Jadi guru di situ sebetulnya hanya sebagai fasilitator saja, siswa yang bekerja dan siswa yang nanti akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, RPP yang Ibu buat juga tadi saya lihat sudah bagus sekali. Nah, kira-kira ini Bu Alma ini akan melakukan pembelajarannya atau nanti kita akan observasi ini akan dilaksanakan kapan Ibu rencananya? Observasi untuk nanti pembelajaran nantinya akan dilaksanakan tanggal berapa gitu, atau harinya kapan gitu? Ya, kemungkinan bisa kita laksanakan pada minggu depan gitu Pak Titis. Untuk tanggalnya nanti mungkin bisa menyesuaikan saja, jadi tergantung nanti untuk jam bahasa Indonesianya, jadwalnya ada di hari apa, kemudian nanti bisa kita mengambil untuk mapel bahasa Indonesianya pada hari yang terjadwal, tapi di minggu depan. Baik sekali. Harapan saya nanti pada waktu nanti saya observasi ke kelas juga ya Bu, pada waktu ya, silakan Pak Titis dengan senang hati. Nanti biar jadwalnya bisa ditentukan kapan, jadi kami bisa bersama-sama dengan panjenengan untuk mengobservasinya. Nah, kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini, perasaan apa yang Ibu rasakan setelah Ibu Alma ini menceritakan metode dan rencana-rencana yang akan Ibu berikan pada pembelajaran nanti? Perasaan Ibu bagaimana? Ya, yang pasti saya senang sekali ketika saya punya partner untuk bisa berbagi ya, terutama di sini berbagi dalam hal pembelajaran yang terkait dengan kompetensi serta kebutuhan peserta didik, sehingga saya tentu sangat tidak sabar sebetulnya untuk kita bisa berkolaborasi untuk itu. Selanjutnya kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk pembelajaran tersebut gitu. Tentunya strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga target pembelajaran itu bisa tercapai dengan optimal, Pak Titis. Baik sekali. Rencana yang cukup makan Ibu Alma nanti insya Allah kita akan jadwalkan di minggu depan Ibu ya. Siap. Semoga nanti pembelajaran yang akan disampaikan menggunakan metode apa tadi Bu? Problem based learning atau pembelajaran berbasis pada masalah. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa membuat anak ini menjadi lebih senang dalam pembelajarannya dan anak-anak bisa menyerap materi yang akan Ibu berikan. Terima kasih Bu waktunya. Nanti kita akan lanjutkan pada observasi dan nanti juga ada yang ketiga, kita akan lanjutkan ke pasca observasi. Terima kasih Bu waktunya. Baik Pak Titi, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Ketua kelas siapa ya? Mas Nesa ya? Iya. Mas Nesa, silakan untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak, doa mulai. Doa selesai.
dengan kita membaca doa, semua kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, baik, sebelum kita masuk ke materi, hari ini yang tidak hadir siapa? Ada atau tidak? Ada? Nihil ya? Tidak ada ya? Hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah kelas 7A pada pagi hari ini semuanya hadir. Baik, kalau gitu kita langsung saja memulai pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin memberi sebuah tayangan video kepada kalian. Video apakah ini? Penasaran nggak? Penasaran. Silakan kalian simak terlebih dahulu video yang akan Ibu berikan. Memiliki impian merupakan bagian terpenting dalam hidup. Namun untuk meraihnya diperlukan semangat juang yang tak boleh redup. Impian yang telah dirajut harus tetap bersinar terang. Jangan sampai kalah dengan kenyataan dan zona nyaman yang kerap menjadi penghalang. Jalani proses meraihnya dengan hati yang lapang dan penuh cinta, karena sejatinya impianlah yang membuat hidup kita lebih bermakna. Baik, itu video yang sudah kalian saksikan. Kalian tahu tidak tadi yang ada di dalam video siapa? Najwa Shihab. Ada yang tahu siapakah Najwa Shihab itu? Siapa Najwa Shihab itu? Yang biasa di TV ya, terkenal ya? Terkenal. Kamu tahu? Tahu. Selain yang biasa di TV, khususnya di beliau seorang apa? Seorang jurnalis. Seorang jurnalis yang bagaimana? Yang jabatan? Yang apa? Seorang jurnalis wanita yang dia terkenal dengan kepintarannya ya. Kemudian berani menyuarakan suatu kebenaran. Baik, itu tadi Najwa Shihab. Nanti ada kaitannya kenapa sih Ibu menyampaikan video dari Najwa Shihab. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Titis Nugroho, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik, di mana saya sebelumnya melakukan bersama teman satu sekolah melaksanakan 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi di kelas, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Pada kesempatan siang hari ini saya akan bersama dengan Ibu Arinanda Almadurita yang sering disebut dengan panggilannya apa, Bu? Saya sering dipanggil dengan Bu Alma. Ya, dan spesial hari ini saya juga ditemani oleh pengajar praktik yaitu Ibu Bertia Anissa Rahma. Alhamdulillah, bagaimana hari ini Ibu Alma kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini dalam keadaan baik dan mudah-mudahan insya Allah punya semangat yang baik juga. Iya. Pada kesempatan siang hari ini, apakah Ibu Alma ini punya waktu yang luang? Insya Allah hari ini saya tadi sudah selesai mengajar dan hari ini saya siap untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan Pak Titis. Begitu Pak Titis? Ya, untuk yang pertama ya Bu, pada saat kemarin pasca waktu observasi ini, apakah Ibu punya rencana perbaikan? Pada saat rencana perbaikan itu, apakah tujuan ini sudah bisa berjalan dengan baik? Iya, ketika observasi kemarin itu terkait dengan tujuan ya Pak ya,
terkait dengan tujuan sudah tercapai atau belum. Alhamdulillah tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik, kemudian kegiatan pada pembelajaran di observasi juga sudah berjalan dengan baik. Begitupun dengan rencana perbaikan yang saya lakukan, itu saya merencanakan memang ketika di kelas kemarin itu kan siswa-siswa dalam proses kegiatan pembelajaran ada yang merasa jenuh ya Pak dalam pembelajaran, biasanya di pertengahan itu merasa jenuh. Kemudian saya merencanakan untuk bagaimana caranya supaya siswa ini tingkat kejenuhannya itu agak mencair, yaitu dengan saya merencanakan melakukan ice breaking ya. Nah, alhamdulillah setelah melaksanakan kegiatan ice breaking itu, anak yang tadinya kurang semangat, anak yang tadinya ada yang ngantuk dan sebagainya itu menjadi lebih semangat kembali melalui kegiatan ice breaking. Ya, jadi kegiatan ice breaking dan strategi itu bisa memotivasi anak untuk bisa melakukan perbaikan ke arah yang lebih positif ya Bu ya? Iya, alhamdulillah dengan kegiatan itu tadi siswa menjadi lebih semangat kembali, termotivasi kembali untuk belajar dengan optimal di kelas. Iya, sebelumnya saya tadi lupa Bu, bagaimana perasaan Ibu Alma setelah observasi kemarin? Ya, tentunya setelah kegiatan atau pelaksanaan kegiatan observasi kemarin, saya merasa senang sekali, Bapak. Saya merasa senang, plong juga, akhirnya kegiatan observasi sudah terlewati. Kemudian setelah itu kan kita bisa saling sharing ya Pak, diskusi terkait kekurangan dan kelebihan metode dan sebagainya. Itu saya senang punya partner untuk berdiskusi seperti Pak Titis ini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 nih. Ya, mudah-mudahan nanti dari Pak Titis bisa menularkan ilmunya kepada saya dan guru-guru yang lain terkait dengan pembelajaran, terutama kaitannya dengan yang terkait dengan peserta didik. Ya, terkait tadi Ibu sudah menyampaikan kita nanti insya Allah akan berkolaborasi ke depan sekolah kita supaya lebih baik lagi. Ya, itu pasti Pak Amin. Iya, soalnya banyak rencana yang akan saya terapkan di sekolah ini tanpa ada teman sejawat seperti Bu Alma dan teman-teman Bu yang lain, hal yang mustahil. Jadi kita tetap nanti punya plan ke depan yang lebih baik untuk sekolah kita. Kemudian kembali ke tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu kemarin kembangkan ini apakah sudah tercapai atau ada yang belum Ibu? Ya, terkait dengan tujuan pembelajaran yang saya laksanakan terutama pada kegiatan observasi kemarin itu alhamdulillah sudah tercapai karena saya menerapkan tujuan pembelajaran yaitu dengan materi pokoknya adalah teks berita. Tujuannya adalah siswa dapat menulis teks berita dengan baik sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tepat dan struktur yang tepat dengan menggunakan media foto story. Media foto story ini adalah berupa rangkaian foto-foto kejadian. Nah, dengan tujuan pembelajaran dan media pembelajaran tersebut ternyata itu efektif meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks berita. Ya, artinya itu sudah mencapai tujuan pembelajaran ya Bro. Kemudian kalau saya boleh tahu, coba Ibu ceritakan hal-hal yang baik yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran, yaitu untuk memperbaiki pembelajaran itu. Apakah ada hal yang baik yang ingin Ibu sampaikan pada kami? Ya. Ketika kegiatan pembelajaran tentunya seorang guru itu kan harus memulai dengan sebuah kegiatan perencanaan ya Pak. Jadi saya membuat dulu perencanaan pembelajaran RPP atau bisa juga disebut sebagai modul ajar terkait dengan tujuan pembelajaran dalam menulis teks berita dengan media foto story. Di situ saya merencanakan tujuannya apa, metodenya bagaimana, termasuk medianya. Nah, setelah saya membuat RPP atau modul ajar, maka di situ saya juga melanjutkan untuk membuat asesmen diagnostik, di mana kita tahu bahwa asesmen diagnostik ini juga penting untuk mengukur kemampuan awal siswa, bisa juga minat siswa sehingga kemampuan siswa itu bisa terpetakan dengan baik, ya baik kemampuan maupun minat siswa.
sehingga nanti di dalam pembelajaran yang kita laksanakan kita dapat bisa memonitoring siswa. Misalnya ketika saya menerapkan tujuan pembelajarannya adalah menulis teks berita dengan media foto story. Nah itu ada kan mungkin ya anak yang secara kemampuan belajar dia suka dengan visual nih. Saya cukup menerapkan dengan tadi media foto story-nya adalah gambar. Tapi ada juga anak yang kemampuannya itu atau lebih senang dengan audio visual, maka saya juga menyiapkan video gitu. Foto story-nya bisa juga berupa video yang ada suara dan gambarnya, tapi esensinya sama gambar tersebut. Sehingga harapan saya dengan adanya penyiapan hal-hal tersebut nanti bisa lebih meningkatkan kompetensi siswa dan kemampuan siswa dalam belajar itu ya. Tadi menyiapkan RPP, kemudian membuat asesmen diagnostiknya. Setelah asesmen diagnostik saya juga menyusun bagaimana nanti metode yang tepat yang diterapkan dengan peserta didik dengan model seperti ini. Setelah itu yang pasti saya juga membuat asesmennya nanti bagaimana dalam penyusunan teks berita, sampai terakhir saya juga merencanakan untuk melaksanakan refleksi, karena kita tahu bahwa yang namanya refleksi itu penting sekali untuk perbaikan dalam pembelajaran. Ya, baik sekali Bu, langkah-langkah yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran kemarin. Kira-kira pada saat pembelajaran kemarin itu apakah ada hambatan ataupun gangguan yang Ibu temui pada saat pembelajaran di kelas kemarin? Dalam setiap kegiatan hambatan itu pasti ada ya Pak ya. Hambatan itu pasti ada, yang salah satunya itu ketika kegiatan pembelajaran kemarin, terutama pada observasi itu, kelas sepertinya dari luar itu suara masuk agak bising ya Pak, karena ada siswa yang olahraga, kemudian ngobrol di depan itu suara memang agak masuk. Terus hambatan-hambatan lain tadi karena siswa juga ketika berdiskusi itu ternyata ada yang katakanlah ngobrol ya, jadi mereka itu ngobrol sendiri, kemudian temannya bekerja, dia ngobrol sendiri, barangkali itu karena jenuh atau mungkin ada dia tidak paham dan sebagainya. Itu hambatan yang saya temui. Ya, pada saat pembelajaran kemarin, coba Ibu bisa merefleksi pembelajaran ke depan untuk memperbaikinya, ataupun sedikit cerita untuk rangkaian dari yang Ibu lakukan pada pembelajaran kemarin itu. Kira-kira refleksi apa yang akan Ibu sampaikan ini agar pembelajaran ke depan juga akan lebih baik lagi? Terkait dengan kegiatan refleksi, saya ingin merefleksi pada beberapa hal ya. Yang pertama, saya merefleksi terhadap diri saya sendiri sebagai seorang guru. Saya menyadari bahwa ketika saya mengajar sebagai seorang guru itu juga masih banyak kekurangan di kemampuan saya dalam memahami peserta didik dan sebagainya. Maka yang pertama saya tentunya ingin belajar dulu, mengasah kompetensi diri dengan berbagai hal, misalnya dengan membuka atau belajar pada laman PNM, kemudian mengikuti seminar-seminar yang disediakan oleh pemerintah secara online nih. Dan yang paling penting adalah saya tentunya melakukan kegiatan diskusi kolaborasi dengan teman-teman guru, utamanya dengan Pak Titis selaku partner ya, karena kita sama-sama kelas 6 ya Pak Titis ya. Sehingga dengan adanya kolaborasi tadi itu sangat bisa mendukung atau meningkatkan kemampuan kompetensi kita sebagai seorang guru. Kita sharing, kita saling bertukar pendapat sehingga menemukan satu capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang kita inginkan, supaya peserta didik bisa memiliki nilai yang lebih baik, kompetensi yang lebih baik, dan tentunya sikap yang lebih baik juga. Ya, baik sekali Bu. Tadi yang Ibu ceritakan refleksinya, saya sangat sependapat dengan Ibu. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran, dan khususnya untuk sekolah kita, agar
teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak kita dan lebih pembelajaran menarik, berpusat pada siswa, dan yang jelas kita budayakan budaya positif. Sekian ya Bu ya. Oh iya Pak Titis, sebelumnya saya tadi masih ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan refleksi. Tadi kan refleksi terhadap diri saya sendiri ya sebagai seorang guru. Kalau refleksi dalam pembelajaran sendiri yang saya lihat tadi ketika kita berorientasinya pada siswa, maka tadi saya melihat bahwa siswa ini ada yang jenuh kan tadi gitu Pak, dalam pembelajaran jenuh. Maka tadi seperti yang saya sampaikan di awal, sebagai refleksi adalah di pembelajaran selanjutnya saya menerapkan berbagai cara-cara supaya tingkat kejenuhan siswa itu bisa menurun, siswa bisa semangat lagi tadi dengan menerapkan kegiatan ice breaking yang harapan saya, dan alhamdulillah itu juga memang terbukti bahwa kegiatan ice breaking itu bisa lebih meningkatkan motivasi siswa. Selain tentunya kita sebagai seorang guru juga harus selalu memonitor siswa, memberikan motivasi kepada siswa bahwa siswa itu mampu untuk bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh kita. Ya, baik sekali Bu. Tentang tadi yang Ibu sampaikan, saya sangat terbantu sekali atas kerjasama kita. Semoga progres kita di SD atau di sekolah kita akan lebih baik lagi, solid, dan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Amin. Harapan saya juga seperti itu. Mohon bantuannya juga dari Pak Titis, untuk selalu bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan kami, tidak hanya dengan saya, tapi juga dengan teman-teman yang lain di kelas 1 sampai kelas 5. Kita saling melakukan satu kolaborasi sehingga bisa menemukan satu pembelajaran yang baik yang bisa berorientasi dan berpusat pada peserta didik, supaya kita bisa mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang berprestasi dan berakhlak mulia. Ya, sekian ya Bu percakapan pada pasca observasi ini saya akhiri ya. Selamat siang Bu Alma. Terima kasih Bu Anis.